Salam hangat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rudi Parulan Simanjuntak dengan NPM 4524215004 dari Teknik Informatika Universitas Pancasila Jakarta. Saat ini saya berkesempatan untuk memaparkan materi dengan tema presentasi yaitu struktur kontrol dalam pemrograman yang mencakup selection dan repetition. Sebagai pengantar dalam materi ini, saya menjelaskan bahwa struktur kontrol adalah inti dari logika pemrograman. Tanpa struktur kontrol, program hanya akan berjalan lurus tanpa arah, tanpa kemampuan memilih jalur lain, dan tanpa kemampuan mengulang proses. Dua pilar utama struktur kontrol adalah selection dan repetition. Pengertian selection adalah mekanisme sebuah program dalam memilih aksi berdasarkan kondisi tertentu. Jika kondisi terpenuhi, maka program akan menjalankan satu aksi. Jika tidak, maka aksi lain dijalankan. Konsep ini dipakai dalam banyak algoritma. Tujuan dari selection ini adalah yaitu membuat program mampu mengambil keputusan, mengatur alur logika, menangani berbagai jenis input, serta membuat program lebih fleksibel dan adaptif. Struktur kontrol selection dalam pemrograman memiliki beberapa bentuk umum. Setiap bentuk memiliki fungsi untuk menangani kondisi yang berbeda-beda, tergantung kebutuhan logika program. Yang pertama, bentuk yang paling dasar adalah if. Bentuk ini dipakai ketika program hanya perlu mengecek satu kondisi sederhana. Jika kondisi tersebut benar, program menjalankan perintah tertentu. Jika tidak, program melewati bagian tersebut tanpa melakukan apapun. Bagian kedua adalah if else. Bentuk ini digunakan ketika program harus memilih salah satu dari dua kemungkinan. Jika kondisinya bernilai benar, jalur A dijalankan. Jika kondisinya salah, jalur B dijalankan. Ini membuat program selalu memiliki alternatif keputusan, bukan hanya memeriksa satu kondisi saja. Selanjutnya adalah nested if, yaitu if di dalam if. Bentuk ini dipakai ketika logika yang diuji lebih kompleks. Misalnya harus mengecek lebih dari satu kondisi secara bertingkat. Program akan memeriksa kondisi pertama terlebih dahulu, kemudian masuk ke kondisi berikutnya jika memang diperlukan. Bentuk terakhir yang dijelaskan adalah switch. Struktur ini cocok digunakan ketika ada banyak pilihan kondisi yang harus diuji berdasarkan satu variabel. Daripada menumpuk if bersarang yang panjang, switch membuat logika lebih rapi dan gampang dibaca. Jadi, di dalam program, percabangan tidak hanya satu bentuk saja. Setiap bentuk selection punya kegunaan spesifik untuk memastikan program bisa mengambil keputusan dengan cara yang paling efisien dan mudah dipahami. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana sebuah logika percabangan dituliskan dalam tiga bentuk, yaitu algoritma bahasa alami, pseudocode, dan struktur program. Tujuannya supaya audiens paham bahwa sebuah logika tidak langsung berubah menjadi sebuah kode, tetapi biasanya diawali dengan perencanaan langkah-langkahnya. Pertama, algoritma dalam bahasa alami. Ini adalah cara paling manusiawi untuk mendeskripsikan proses berpikir sebuah program. Misalnya pada contoh mengecek bilangan ganjil atau genap. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama memasukkan nilai X, yang kedua mengecek apakah X habis dibagi dua, yang ketiga jika iya hasilnya genap, jika tidak hasilnya ganjil. Bahasa alami dipakai supaya siapapun bisa memahami logikanya tanpa harus mengerti sintaks pemrograman. Kedua adalah bentuk shadow code. Di tahap ini, cara penulisan mulai menyerupai program, tetapi masih tidak terikat dengan aturan bahasa pemrograman tertentu. Shadow code berfungsi sebagai jembatan antara logika manusia dan kode komputer.
Strukturnya rapi, lebih terarah, dan jelas bagian mana yang dieksekusi pada kondisi tertentu. Ketiga, kita akan menyinggung hubungan antara shadow code dan juga program. Shadow code sebenarnya tinggal diterjemahkan langsung menjadi sintaks bahasa pemrograman yang dipakai seperti C++, Java, atau Python. Pada contoh ini, shadow code tersebut bisa langsung menjadi program C++ yang sederhana. Kesimpulan dari bagian ini adalah bahwa proses membuat program bukan sekedar langsung mengetik kode. Ada tahapan berpikir logis, menyusun langkah, dan membuat shadow code supaya program yang dihasilkan jauh lebih rapi, mudah dipahami, dan bebas dari kesalahan yang fatal. Dijelaskan pada bagian ini bahwa repetition atau perulangan memungkinkan program menjalankan instruksi secara berulang selama kondisi masih terpenuhi. Konsep ini penting untuk menghemat kode dan mengolah data dalam jumlah yang banyak. Pada slide ini dijelaskan Pada slide ini dijelaskan bentuk-bentuk dasar dari struktur kontrol repetition atau pengulangan dalam pemrograman. Tujuannya supaya audiens memahami bahwa tidak semua pengulangan itu sama. Setiap jenis loop memiliki cara kerja dan penggunaan yang berbeda sesuai kebutuhan logika program. Bentuk pengulangan pertama yang dijelaskan adalah for. Pengulangan ini biasanya digunakan ketika jumlah perulangannya sudah diketahui sejak awal. Misalnya ingin mencetak pesan banyak sebanyak 5 kali atau memproses data dalam array yang panjangnya itu pasti. Struktur for membuat proses seperti ini jauh lebih rapi dan mudah dipahami. Bentuk kedua adalah while. Pengulangan ini dipakai ketika jumlah perulangan masih bergantung pada kondisi tertentu. Jadi, program akan terus melakukan pengulangan selama kondisi tersebut masih bernilai benar. Ini cocok dipakai untuk proses yang tidak bisa dipastikan jumlah putarannya, seperti menerima input pengguna sampai user memasukkan nilai yang valid. Bentuk ketiga adalah do while. Secara konsep mirip dengan while, hanya saja kondisi dicek di bagian akhir, bukannya di awal. Artinya perulangannya pasti dijalankan minimal 1 kali. Struktur ini bermanfaat untuk proses yang harus dilakukan sebelum dicek ulang. Seperti menampilkan menu interaktif yang harus muncul setidaknya sekali. Pada bagian contoh program, di sini kita akan menunjukkan bagaimana masing-masing bentuk loop diterapkan dalam kode. Dengan melihat bentuk for, while, dan do while, audiens bisa memahami kapan harus memakai jenis pengulangan tertentu dan bagaimana logikanya bekerja saat dijalankan. Inti dari slide ini adalah bahwa setiap jenis pengulangan punya karakteristik sendiri. Dengan memilih bentuk loop yang tepat, program akan lebih efisien, lebih mudah dibaca, dan lebih sedikit kemungkinan error. Beberapa hal yang dirangkum pada kesimpulan presentasi ini yaitu selection dipakai saat program harus menentukan satu pilihan dari beberapa kemungkinan. Repetition dipakai ketika sebuah proses harus berulang sampai kondisi tertentu dipenuhi. Dengan memahami kedua konsep ini, program menjadi lebih efisien, terstruktur, dan sanggup menangani skenario yang lebih luas. Pada akhirnya, struktur kontrol, selection, dan repetition adalah dasar yang selalu muncul kembali di hampir semua algoritma maupun bahasa pemrograman modern. Menguasai keduanya berarti memahami inti cara kerja logika komputer sebelum melangkah ke materi yang lebih kompleks seperti fungsi, array, hingga rekursi. Sekian presentasi kali ini, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.